Halo semuanya, PTTH Ranah Kaisar episode 661 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama Raja Naga Xuan Huang dan ribuan naga memulai perjalanan besar menuju wilayah klan Pinik untuk menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, muncul percakapan mendalam antara Xiaoyan dan Xuan Huang mengenai nasib Longyan, anak angkat Xiaoyan yang memiliki darah Zhu Jiuyin. Xuan Huang berharap Longyan dapat menjadi penguasa baru dunia Sanhai. Namun Xiaoyan menolak karena khawatir akan bahaya yang mengintai. Meskipun demikian, Longyan mulai menunjukkan tekad dan kedewasaannya, membuat Xiaoyan menyadari bahwa putranya perlahan tumbuh menjadi sosok yang berani. Sementara itu, Xuan Huang bertekad membuktikan bahwa dunia naga cukup kuat untuk melindungi Longyan. Akhirnya, setelah perjalanan panjang melintasi daratan dan lautan, pasukan naga tiba di wilayah klan Pinik. Langit segera dipenuhi api dan raungan, menandai dimulainya perang besar antara dua ras tertua di dunia, Naga dan Pinik, sebuah pertempuran yang akan mengguncang seluruh alam. Klan Feng melangkah maju membawa api yang tak akan pernah padam. Dari kejauhan, pasukan mereka bergemuruh seperti lautan api yang menyapu cakrawala. Pertempuran antara klan Feng dan klan Naga telah menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Perselisihan itu sudah melampaui batas kompromi. Satu-satunya jalan menuju kedamaian hanyalah kemenangan mutlak dari salah satu pihak. Dua kekuatan berubah ini kini saling berhadapan dalam perang yang akan mengguncang dunia Sanhai. Namun, di tengah kobaran perang yang membakar langit, Xiaoyan tidak terlibat. Ia dan Longyan perlahan menyingkir ke belakang, memanfaatkan kemampuan selip Yok Suyu untuk menyamarkan keberadaan mereka sepenuhnya. Ini adalah perang antara dua ras besar, Naga dan Pinik. Xiaoyan sebenarnya memiliki kemampuan untuk ikut serta, tetapi dia memilih untuk menjadi pengamat. Konflik ini merupakan hasil dari dendam dan sebab akibat antara kedua ras tersebut. Dia tidak merasa perlu ikut mencampuri urusan mereka. Xiaoyan menatap ke arah Longyan yang berdiri di sisinya, lalu perlahan membuka suara. Longyan, kau melihatnya bukan? Mereka semua sedang berebut aliran energi seluruh dunia, dan lebih dari itu, berebut tahta dunia Sanhai. Apakah kau memiliki keyakinan untuk bertahan di tengah pertikaian seperti ini, menjadi kuat, dan pada akhirnya menjadi raja hati dunia Sanhai? Longyan menatap jauh, sorot matanya berkilat penuh pemikiran yang sulit diterka. Dia tampak tenggelam dalam renungan yang dalam. Beberapa saat kemudian, suara lembutnya akhirnya terdengar. Ayah, jika aku berhasil, apakah aku bisa menguasai kekuatan dunia Sanhai, lalu menggunakannya untuk membantu dunia Sensi melawan Taisu? Xiaoyan terdiam sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Longyan mampu berpikir sejauh itu. Dalam pandangannya, anak ini masih seperti dahulu, murni, polos dan tidak memahami intrik dunia. Namun kini, dia menyadari bahwa pandangan itu sudah usang. Longyan telah berubah. Ia bukan lagi anak yang hidup di bawah bayang-bayang ayahnya semata. Kini kekuatannya telah menembus tingkat keabadian dewa, dan pikirannya telah tumbuh lebih matang. Tidak ada lagi terkungkung dalam dunia sempit miliknya sendiri. Xiaoyan dapat merasakan bahwa Longyan benar-benar telah dewasa. Ia kembali menatap langit pertempuran di kejauhan, lalu berkata, kita akan tetap di dunia Sanhai untuk sementara waktu. Amati segalanya dengan cermat sebelum mengambil keputusan, ucap Xiaoyan tanpa langsung menyangkal pemikiran Longyan. Ia memberikan pilihan, membiarkan Longyan merenungkannya lebih dalam. Menatap ke langit, Xiaoyan melihat pertempuran antara klan Naga dan klan Pinik semakin sengit. Api dan petir menyelimuti cakrawala. Pandangan Xiaoyan menyempit, lalu dia menoleh kepada Longyan. Longyan, tetaplah di sini. Jangan bertindak gegabah. Jika terjadi sesuatu, segera mundur. Longyan mengangguk patuh. Dia sama sekali tidak menunjukkan keraguan terhadap perintah Xiaoyan, karena dia tahu bahwa ayahnya tidak pernah berbicara tanpa alasan. Sementara itu, setelah tiba di benua Fengqi, kekuatan jiwa Xiaoyan telah tersebar luas. Berdasarkan ingatan Tian Luolan, dapat dipastikan bahwa Raja Tianzang berada di antara bangsa Pinik. Namun, hingga kini tidak ada sedikit pun jejak keberadaannya yang dapat dirasakan. Dia menduga bahwa pihak klan Pinik telah menggunakan semacam segel larangan untuk menyembunyikan Raja Tianzang. Dengan bantuan ingatan Tian Luolan, Xiaoyan sudah memiliki pemahaman kasar tentang struktur bangsa Pinik. Di bawah kekuatan jiwa tingkat voidnya, mustahil bagi siapapun untuk bersembunyi sepenuhnya. Ketika tidak dapat menemukan lokasi pasti, ia memutuskan untuk mencari dari setiap anomali yang terdeteksi. Xiaoyan pun mengerahkan kekuatan gerakan jiwa void. Benua Feng terbentang luas.
Namun bagi Xiaoyan yang menguasai kekuatan tersebut, setiap tempat hanyalah sejauh 1 langkah. Dia memanfaatkan kekacauan perang untuk menyusup masuk ke wilayah dalam benua Feng. Api yang membakar di seluruh benua sama sekali tidak memberikan dampak apapun padanya. Bahkan seolah mengejar dan menyembahnya dari 4 penjuru. Xiaoyan muncul di langit di atas salah satu wilayah sarang bangsa Pinik. Di sana, banyak makhluk Pinik muda berterbangan. Tubuh mereka mungil, sayapnya berkilau, dan belum tumbuh sempurna. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan yakin bahwa Raja Tianzhao tidak mungkin bersembunyi di tempat ini. Namun demikian, dia tetap menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memastikan. Setelah tidak menemukan tanda apapun, dia pun kembali melanjutkan pencarian. Bangsa Pinik terdiri dari banyak cabang. Benua Feng amat luas dan kekuatan mereka tersebar di berbagai wilayah. Xiaoyan pun mulai menyelidiki satu persatu. Namun anehnya, dia sama sekali tidak menemukan altar persembahan yang muncul dalam fragmen ingatan Tian Bulan. Jika akhirnya dia tidak menemukannya juga, maka hanya akan ada satu cara. Menangkap salah satu inti kekuatan bangsa Pinik dan menyelidiki langsung melalui pencarian jiwa. Setelah menetapkan keputusan itu, dia segera bertindak. Beberapa orang kuat bangsa Pinik berhasil ditangkap. Setelah dikalahkan, Xiaoyan tidak menghabisi nyawa mereka, melainkan melakukan pencarian jiwa. Meski akan melukai jiwa mereka, Xiaoyan tidak sampai mencabut nyawa mereka. Melalui teknik pencarian jiwa, dia memperoleh sejumlah informasi penting. Dari sana dia mengetahui bahwa di dalam klan Feng memang terdapat segel pelindung yang menyembunyikan altar suci. Mengikuti arah ingatan itu, Xiaoyan tiba di sebuah hutan hitam. Begitu memasuki area itu, dia langsung mengernyit kening. Di hadapannya terbentang hutan tanpa api. Pohon-pohon hitam berdiri rapat menutupi pandangan. Di tanah, dia melihat ratusan altar iblis pemanggil jiwa berwarna gelap. Jumlahnya sangat banyak, memenuhi seluruh hutan. Pemandangan semacam ini membuat Xiaoyan terdiam sesaat. Bagaimanapun, menyembuhkan Xuan Huang dari racun saja sudah sangat sulit. Racun ini, jika sampai menyerangnya, keadaannya akan sama seperti Xuan Huang. Untungnya, dia memiliki pil racun pelindung yang tertanam di dalam tubuhnya. Namun dia juga sadar, racun ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dinetralkan. Bahkan oleh pil tersebut, Xiaoyan berdiri diam, memeriksa dengan hati-hati. Racun itu tampaknya tidak tersebar di udara, melainkan tersembunyi di antara tanaman beracun yang tumbuh di sekitar altar. Apakah seseorang harus menelan bunga ini agar racunnya aktif? Pikir Xiaoyan dalam hati. Dengan waspada, dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk memindai sekeliling. Dalam sekejap, dia mendeteksi formasi segel yang rumit. Benar, disinilah tempatnya, gumamnya. Xiaoyan mengeluarkan Gouyan dari dalam jubahnya dan menggenggamnya erat. Sesuai kehendaknya, mata itu memancarkan cahaya biru, menyingkap segel formasi yang padat di udara. Namun Xiaoyan tidak segera menghancurkannya. Dia menoleh ke arah Gouyan yang melayang di sisinya. Gouyan, periksa formasi ini. Adakah titik kelemahannya? Tanya Xiaoyan dengan nada serius. Dia tetap berhati-hati, sebab tahu bahwa perang antara klan naga dan klan Pinik bukan sekedar perebutan harga diri. Ada sesuatu yang lebih dalam. Mungkin bukan hanya untuk membalas dendam atas Raja Naga dan Raja Pinik. Memandang altar iblis di hadapannya, Xiaoyan merasa bahwa semua ini menyimpan rahasia yang lebih dalam. Jika dia bisa menembus segel dan memasuki altar itu, mungkin kebenaran yang tersembunyi akan terungkap. Gouyan menatap formasi itu lama, lalu berbicara dengan nada serius. Terkutuk, segel ini tidak sederhana. Kita harus menemukan titik intinya. Jika dihancurkan secara paksa, segel ini akan meledak. Xiaoyan mengangguk, kemudian berkata singkat, "Buka segelnya." Gouyan tertegun sejenak, lalu tersenyum kecil. "Apakah engkau benar-benar percaya sepenuhnya pada Tuan Gou ini?" Memang seharusnya begitu. Di antara semua ras, hanya Tuan Gou dan kaum Simi yang memiliki bakat tertinggi dalam teknik segel formasi. Namun formasi ini tampaknya berasal dari kaum Siming itu sendiri. Mereka gemar menanam jebakan dalam formasi seperti ini, jadi memecahkannya tidak mudah. Tapi dengan bantuan Damo, kita berdua akan mampu menanganinya. Beri aku sedikit waktu, aku akan menunjukkan kebolehanku. Setelah beberapa saat, Gouyan berseru, "Baiklah, bersiaplah. Saatnya Tuan Gou menunjukkan kekuatannya." Ia merasa bersemangat karena mengetahui bahwa Xiaoyan menaruh kepercayaan penuh padanya. Suatu pengakuan yang membuat hatinya bergetar. Dua mata aneh itu, Gouyan dan Damo, memancarkan cahaya biru menyilaukan, bersiap memecahkan segel kuno di hadapan mereka. Namun tepat pada saat itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dalam radius kesadarannya yang luas, beberapa aura kuat sedang bergerak mendekat dengan cepat dari segala arah. Tatapan Xiaoyan menajam. Cahaya di matanya memantulkan bayangan dari sesuatu yang akan segera tiba.
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.